Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Abelia dari kelas non-kuliah semester 3. Saya akan mereview jurnal tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini yang disusun oleh Srianda Wahyuningsih, dosen Fakultas Hukum Unisula tahun 2016. Review jurnal ini untuk memenuhi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajahini Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Marendi Dedendi SMH. Secara garis besar, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan undang-undang. 2. Dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut. Ketiga, dengan cara melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana asusila yang dilakukan kepada anak terdapat pada pasal 287, 290, 292, 293, 294, dan 295 KUHP, pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Junto Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Selain ketentuan pidana atas kejahatan asusila terhadap anak, juga diatur tentang tata cara perlindungan anak korban tindak pidana asusila mengenai perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan korban sebagai saksi pidana, semua tingkat pemeriksaan di peradilan dari mulai penyidikan sampai dengan setelah putusan pengadilan, cara permohonan pembayaran ganti rugi kerugian berupa restitusi dan bantuan rehabilitasi. Adapun dalam RUU KUHP Februari 2015, pasal-pasal terkait dengan delik-delik atau rumusan tindak pidana yang tersebar di banyak undang-undang di luar KUHP telah coba untuk ditarik dan disatukan kembali atau disebutkan absorpsi. Khususnya terkait dengan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana asusila terhadap anak, yaitu bab tentang tindak pidana kesusilaan pada bagian keempat tentang zina dan perbuatan cabul, dan bagian kelima tentang tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul, itu pasal 484, pasal 487, pasal 488, pasal 490, pasal 491, pasal 492, pasal 493, pasal 494, pasal 495, dan pasal 497 yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.